Acara ibadah Minggu HKBP Polker, Minggu tanggal 4 Juli 2021, Minggu kelima Dung Trinitatis, tema Pergi dan Beritakan Firman Tuhan. Kita persiapkan hati, buku acara, dan persembahan ibadah Minggu. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa sejenak. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman-Mu dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Godaan
Dengarkanlah hukum Tuhan dari hukum Taurat ke-6 dan artinya, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melaksanakan hukumnya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang kepadamu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini dari kitab Hesekiel pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca dengan responsoria. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku,
kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kukatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Volker Resort Tanjung Priok pada hari ini Minggu tanggal 4 Juli 2021. Nama Minggu, Minggu Palimahon Dung Trinitatis. Topik, Borhat Maho Jala Baritahom Mahatani Tuhani. Pergi dan beritakanlah firman Allah. Warta Jemaat yang pertama. Rumah ibadah tutup sementara. Sehubungan dengan surat keputusan pemerintah DKI Jakarta bahwa dalam kota Jakarta ditetapkan skala mikro demi pencegahan penularan COVID-19 yang penyebarannya sulit ditangani. Karena itu, Gereja HKBP Volker mendukung program pemerintah tentang penutupan rumah ibadah dengan melaksanakan ibadah pada hari ini Minggu tanggal 4 Juli 2021 dilaksanakan di rumah. Untuk ibadah minggu ke depan, menunggu informasi selanjutnya. B. Pertangyangan dan sermon seksi diliburkan sampai warta berikut ibadah kita akan dilaksanakan secara YouTube. Acara akan dibagikan sintua sektor masing-masing dan persembahan diberikan melalui sintua sektor dan melalui barcode HKBP Volker. Warta kedua, warta akan menikah atau warta yang kedua akan menerima pemberkatan pernikahan tikos dapot persaoran hasugian
putra dari Bapak Lasarius Hasugian, Ibu Nurmahaida Boru Tumanggor. Alamat Jalan Cipinang Lontar RT 7 RW 8 nomor 24 Jakarta Timur. Anggota Jemaat Jatinegara Jakarta Timur. Dengan tunangannya Santi Novelina Boru Sirait, putri dari Bapak Maruden Sirait, Ibu Lamria Boru Manurung. Alamat Waraka 1 Gang 22 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Anggota Jemaat HKBP Volker Resort Tanjung Priok. Rencana pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 jam 9 WIB di Gereja HKBP Jatinegara, Jakarta Timur. Diakonia, nama anggota jemaat yang sakit ada 9 ruas, kita dapat membacanya di warta kita. Marilah kita mendoakan anggota jemaat kita yang sakit, kiranya Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Yeremia 33 ayat 6a. Daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli 2021, kita juga dapat membacanya di warta kita, ada 12 ruas. Bagi nama yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, jemaat dan para halado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Volker bahwa gereja sudah memiliki barcode. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja, dan Dana. Warta Keuangan HKBP Volker. Saldo akhir Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Huria 150.199.635 rupiah. Pusat kosong. Perawatan dan AC 7.528.840 rupiah. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk Bapak dan Ibu dan saudara sekalian HKBP Volker yang beribadah di rumah. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan,
bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebagai seorang mahasiswa, tentu ada yang dikatakan dengan KKN, kelompok kuliah nyata atau praktek lapangan, atau seorang dokter setelah selesai pendidikan kedokterannya, ada yang disebut dengan koas, atau seorang pendeta ketika sudah selesai pembelajaran sarjananya juga, ada yang dikenal dengan praktek calon pendeta. Demikianlah kalau kita perhatikan dengan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sejauh mereka bergaul, sudah Yesus banyak hal mengajarkan kepada mereka. Murid-murid itu sudah duduk di kaki Yesus, mendengarkan ajaran, arahan, pembelajaran dari Yesus. Dan juga murid-murid itu sudah melihat banyak tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sesudah murid-murid itu menerima pengajaran, mereka akan memberi. Setelah mereka belajar, mereka akan mengajar. Walaupun kita tahu belum sempurna, tapi pengajaran itu masih harus disempurnakan. Belumlah cukup pengajaran mereka, tapi harus masih dilatih. Belumlah mencapai hasil, tetapi semuanya harus berusaha untuk hasil yang terbaik. Karena semuanya harus berjalan dalam proses. Proses itu dalam proses penyempurnaan. Karena itu firman Tuhan hari ini adalah di mana Yesus mengutus murid-muridnya supaya mereka menyatakan apa yang telah mereka lihat dan mengajar apa yang telah mereka terima. Inilah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, yaitu di mana murid-murid itu diutus oleh Yesus. Dikatakan pada ayat 7 daripada firman Tuhan, mereka diutus dua orang dalam satu kelompok. 2 orang kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, jika kesaksian 2 orang, maka itu kesaksiannya diteguhkan.
Karena itu apa yang disaksikan oleh murid itu secara berdua-duaan, maka pemberitaan mereka diteguhkan. Dan bukan hanya itu, supaya mereka saling menerima, saling menguatkan, saling mendorong, saling membangun, saling memberi semangat, saling melayani. Apalagi firman Tuhan berkata, berdua lebih baik daripada sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang mengutus murid-murid supaya mereka berdua-duaan untuk saling membantu. Pada ayat 8 dikatakan ketika murid-murid itu diutus oleh Yesus supaya mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Roti jangan, bekal jangan, uang jangan, bahkan mereka hanya disuruh untuk membawa tongkat. Mengapa Yesus mengatakan seperti itu kepada mereka? Ini mau mengingatkan supaya murid-murid itu jangan mengkhawatirkan apapun. Mereka tidak perlu takut akan lapar dan haus. Mereka tidak boleh rendah diri karena mereka hanya memiliki satu pakaian. Mereka harus tetap gigih di dalam memberitahukan firman Tuhan, sebab Tuhan akan menolong, menuntun dan membimbing mereka. Karena itu kita perhatikan di dalam firman Tuhan, kenapa murid-murid itu tidak membawa roti, bekal, tongkat, uang? Itu jelas dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 10. Karena Allah lah yang menyediakan segala sesuatu bagi mereka. Karena itu ayat 10 dikatakan, tinggallah di dalam rumah yang sudah menerima kamu. Itu artinya bahwa yang menyediakan rumah, yang menyediakan makanan, bahkan perbekalan bagi mereka adalah Allah sendiri melalui hati yang dibuka oleh Tuhan. Ini sama dengan pesan Allah kepada Abraham. Pesan Allah kepada Abraham dan berkat yang diterima oleh Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Ini jugalah yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan, jika rumah yang menerima para hamba Tuhan itu, maka dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan sendirilah yang memberkati mereka sehingga mereka memiliki kelimpahan dalam kehidupan mereka. Sampai hari ini kami sendiri sudah 20 tahun pelayanan kami yang pertama yaitu di Beringin Indah, dan saya memiliki kesaksian yang luar biasa di sana. Ada seorang sintua amang sitompul, dan saya melihat kegigihannya termasuk dari rumah ke rumah untuk mengumpulkan uang balanjo padita. Karena waktu itu saya pelayanan pertama adalah di sektor, belum huriah, tapi masih sektor itu 25 kakak. Tapi amang si tompul sintua di sana dan amang siagian berkata, kalau pendeta kami tetap harus 3 kali SK,
dan biar saya yang mencari kebutuhannya. Di dalam firman Tuhan bahwa orang yang berbagi berkat kepada orang lain, pasti Tuhan memberkati kehidupannya. Yang kedua, tadi dikatakan oleh firman Tuhan, jika rumah itu menolak pemberitahukan atau menolak hamba Tuhan di dalam rumahnya, maka dikatakan keluarlah dari sana dan kibaskanlah debu dalam pakaianmu. Mengibaskan debu dalam pakaian dalam tradisi Yahudi itu mau menyatakan bahwa rumah itu bukan milik Tuhan. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa orang rumah itu akan seperti debu. Itu dapat kita baca dalam Keluaran 9 ayat 9, di mana ketika debu beredar di tengah Israel, maka mereka mengalami banyak bala atau penyakit. Karena itu ketika dikebaskan di rumah itu debu, itu menunjukkan bahwa rumah itu, pemilik rumah itu bukanlah milik Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan, kebaskanlah debu pakaianmu. Sama seperti firman Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan kepada Petrus, Tuhan berkata kepada Petrus, apa yang kau ikat di dalam dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan dalam dunia ini akan terlepas di sorga. Itulah berkat yang dikatakan oleh Tuhan bagi hambanya yang setia. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu memiliki tugas. Yang pertama dikatakan dalam ayat 13, mereka harus mengabarkan pertobatan. Karena itu tentu untuk menegur, untuk mengajar, untuk memberikan firman Tuhan bukanlah hal yang mudah. Tapi itulah yang harus dilakukan oleh murid itu. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika mereka bersedia, maka Allah akan memberikan roh dan kuasa atas mereka. Karena itulah firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, tidak seorang pun hamba Tuhan atau bahkan tidak seorang pun manusia di dunia ini yang sanggup untuk memberitahukan firman Tuhan kalau Tuhan tidak memilihnya. Dan inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan telah memilih murid-murid itu dan membekali mereka dengan kuasa dan roh untuk mereka dapat mengajar, untuk mereka memberitahukan pertobatan, mengusir setan, dan memberitahukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu tema minggu kita pada hari ini, beritakanlah firman Tuhan. Dan bahkan kalau kita baca dari epistel kita, Yehezkiel pasal yang kedua ayat 5, beritakanlah firman Tuhan, baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Karena itu di dalam firman Tuhan hari ini, pemberitahuan kan firman Tuhan adalah tugas setiap orang
yang percaya. Jadi setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, hendaklah dia memberitahukan firman Tuhan kepada orang lain. Setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, hendaklah dia memberitahukan keselamatan itu juga kepada orang lain. Karena itu setiap orang terpanggil untuk memberitahukan firman Tuhan, baik dengan cara apapun, apakah dengan cara mengajar, atau dengan cara kalau bahasa Batak dikatakan mamudai, paingoton, membimbing, mengajar, menegor melalui firman Tuhan. Karena itu pemberitaan firman Tuhan adalah tugas dari setiap orang percaya, supaya setiap orang diajar, dikuatkan oleh firman itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, di mana firman itu telah diam di dalam kami dan bertumbuh untuk kami, dan supaya kami yang menerima firman itu dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam dunia kami juga kami berdoa, jauhkanlah kami dari mara bahaya, termasuk COVID-19, supaya untuk hari yang akan datang kami dapat beribadah di gereja, kami dapat berkumpul. Tetapi jika hari ini pun kami berada di rumah kami masing-masing, Tuhanlah kiranya yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu 4 Juli 2021. Tuhan Yesus memberkati.